Baik, kita masuk ke sesi kedua. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu disehatkan, baik yang hadir di secara offline maupun secara online. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya, baik sejak dari sesi 1 dan kemudian di sesi kedua ini. Kita lanjut pada sesi kedua ini. Juga tidak kalah menariknya dengan sesi pertama tadi, ya. Sesi pertama tadi, dan tentunya sangat bermanfaat buat industri kita. Di sini kita sudah hadir, ya. Hadir dari sini saya perkenalkan Mr. Torpong, ya, dari Thailand. Kemudian Mr. juga, ya. Enggak, ya. Pak Dedi, ya. Pak Dedi lokal Indonesia. Nah, beliau kedua-duanya dari PT Bekat, ya. Bekat, ya, Bekat Indonesia. Hari ini atau di waktu sesi ini kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan. Memang Bekat ini sebenarnya bukan yang baru, ya, sudah lama di sini, dan tentunya kita ingin mendengar seperti apa kemudian mungkin dalam perkembangan saat ini, mungkin ada perkembangan baru gitu, ya, Pak Dedi dan Pak Thompson. Kalau dilihat dari sesi ini, beliau akan membawakan materi judul yaitu inovasi. Nah, inovasi, ya, menarik ini, inovasi beton pracetak dengan Dramix, ya, steel fiber. Di mana di sini kaitannya dengan bicara lingkungan dan sustainable itu efisiensi dan keberlanjutan, ya. Baik, karena kita ingin memanfaatkan waktu, kita langsung berikan ke siapa ini? Langsung ke Pak Dedi untuk menyampaikan. Mudah-mudahan pada saat pemaparan ini Pak Dedi dan Pak Torpong, ya, mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan tentunya sekali lagi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, saya langsung silakan Pak Dedi. Baik, ya, terima kasih Pak Nurman, Pak Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak kami ucapkan ke AP3I, ya, untuk kesempatannya kami bisa hadir di sini dan berpartisipasi di acara workshop hari ini. Izinkan saya sekilas menerangkan atau memperkenalkan perusahaan kami Bekat sebelum nanti Mr. Torpong lebih dalam lagi mengenai produk dan aplikasi dari steel fiber ini untuk produk precast. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal Bekat, kami adalah perusahaan global. Kita perusahaan Belgia, teknologinya juga dari Belgia, dan kantor pusat kami juga di Belgia, di Zwevegem. Dan fokus perusahaan kami Bekat ini memang dari dulu kita fokus untuk pengembangan kawat baja, ya, mulai dari transformasi kawat baja hingga coating technology. Next. Dan kita sudah hadir lebih dari 130 negara. Jadi Bekat sendiri sudah 144 tahun berdiri, jadi sudah cukup lama. Kita sudah tersebar di 130 negara, kita juga banyak ada beberapa pabrik, ya, di seluruh dunia. Dan di Indonesia kita juga hadir, next. Kita juga hadir tahun 96. Jadi Bekat Indonesia itu berdiri tahun 96, jadi sudah hampir 20 tahun di Indonesia. Kita punya karyawan sekarang sekitar 1.200 karyawan. Dan produk yang kita kenalkan saat ini Dramix steel fiber, kita sebagian besar kita ekspor ke mancanegara. Jadi untuk keperluan domestik baru menyerap sekitar 10%, sisanya kita ke mancanegara, ke Oceania, juga ke Asia, ya. Dan kita juga sudah mengikuti beberapa standar mutu, ya, ISO. Dan saat ini kita juga fokus untuk beberapa proyek pemerintahan, ya, termasuk nanti sekilas saya kenalkan juga bahwa Dramix ini sudah dipakai di IKN juga, di proyek IKN dan di proyek jalan provinsi di Jawa Tengah, ya, untuk jalan provinsi, ya. Oke, next. Nah,
Bekaert sebenarnya tidak hanya berfokus pada Dramix yang kami akan perkenalkan hari ini. Justru sebagian besar Bekaert ini divisi yang lebih besarnya adalah divisi di tire cord. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di dalam ban mobil itu ada kawatnya. Nah itu satu dari tiga ban di dunia ini pasti menggunakan kawatnya dari Bekaert. Jadi kami yang lebih utama memang divisinya itu adalah divisi tire cord. Selebihnya kita ada produk steel fiber yang lebih ke konstruksi ya, baik itu untuk aplikasi di lantai beton hingga ke precast. Dan segmen lainnya yang kita juga masuk itu untuk consumer good, baik itu untuk book binding, muslet, terus kita sampai ke untuk pengembangan sekarang lagi trennya sustainability, kita juga pengembangan ke hidrogen ya, kita produksi untuk filternya itu menggunakan kawat dari Bekaert. Nah, untuk hari ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu Dramix steel fiber itu kalau yang sudah dapat goodie bag-nya, di dalam goodie bag ada sampel kita masukin. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti staples, bentuknya seperti ini, nanti begitu dicampur, dimix ke dalam beton, dia akan terpisah menjadi satu satuan seperti ini. Jadi ya seperti yang gambar di bawahnya, begitu sudah dicampur ke dalam beton, dia akan tersebar secara random di dalam beton. Oke, next. Nah ini mungkin sekilas untuk gambaran saja. Kalau misalnya aplikasi di lantai beton, biasanya kan orang menggunakan pembesian konvensional ya, baik itu wire mesh ataupun rebar. Nah, Dramix hadir sebagai opsi atau alternatif saat ini. Kita dicampur ke dalam konkrit, nanti posisi ataupun tampilannya seperti ini ya. Jadi dia sama seperti agregat, dia random di dalam beton. Oke, next. Nah di Indonesia umumnya kami perkenalkan ada 3 jenis dari steel fiber Dramix ini. Ya ini ada 3D, ada 4D, ada 5D. Secara umum perbedaannya adalah bentuk tekukan di samping-sampingnya, juga yang utama adalah beda dari kuat tariknya, tensile strength-nya. Jadi penggunaannya juga berbeda-beda sesuai dengan kuat tarik yang dia miliki dan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, next. Nah, sebagai highlight dari penggunaan aplikasi Dramix steel fiber ini, kita juga mengikuti sustainability. Jadi memang penggunaan Dramix steel fiber ini akan memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama tentu dari segi performa, durability-nya. Yang kedua dari segi efisiensi dari segi waktu, dan yang ketiga tentu dari segi cost. Kalau di layar ini kita pertama tentu adalah safety, terus sustainability, kita juga berbicara mengenai mereduce untuk carbon emission-nya, kita sampai 35%. Karena apa? Karena dengan desain dari Dramix nanti kita lebih sedikit menggunakan besi dan juga lebih sedikit menggunakan konkrit. Dari segi itu kita bisa mengurangi carbon footprint ya. Dan selanjutnya untuk cost dan efisiensi tentu saja dengan menggunakan steel fiber, tenaga kerja yang kita butuhkan tidak sebanyak kalau kita menggunakan pembesian yang biasanya ya. Terus dari segi kecepatan waktu kita juga bisa lebih cepat melakukan mixing dan aplikasi di produk kita, baik itu untuk lantai maupun untuk produk precast. Dan durability tentu saja dengan menggunakan steel fiber ini walaupun bentuknya kecil tetapi kita punya desain dan kalkulasi sendiri sehingga dengan menggunakan steel fiber kita bisa meningkatkan durabilitas dari lantai kita ataupun produk precast kita. Mungkin pengantar dari saya itu saja. Nanti selanjutnya Mr. Topong akan melanjutkan dengan lebih detail. Baik. Okay, thank you, Pak Didi. Good morning, everyone over here and the people online. So we want today, before I come in here, I thinking why we are here. Why we are here? Why we are talking about the steel fiber? So actually, what we want is that today we want to share some experience regarding the steel fiber to implement on the precast application, which we believe that it will benefit to the construction business in the Indonesia regarding this one as well. Before we going into the detail of what application that
we normally use steel fiber for the precast application. I would like to share regarding the design concept when we use the steel fiber application. So, like the normal RC design that we need to get the material property and then put into the detailed calculation that we want to check regarding the performance of the structure. So first we get the material characteristic of the steel fiber reinforced concrete by making a beam test. The beam test is we will cast the beam section. The size is allowed 15 centimeter by 15 centimeter by 60 centimeter. And then we put the point load at the middle. We will have a notch at the middle. This is follow the standard EN 14651 that we will get the material characteristic of the steel fiber reinforced concrete on each concrete that we use, on each fiber type, and on each fiber dosage that we want to apply to our application. After we get the material property, next is that we use the result of the test, which is we will be mainly focused on FR1 and FR3. We will put these two parameters into the equilibrium, which is this one. That is will be replace the tensile part of the normal reinforced rebar with the steel fiber reinforced concrete performance. So this one, then we just put into the equilibrium of the tensile we get from steel fiber reinforced concrete. On the compressive we get from the concrete itself. Then we check where's the moment arm, and then we get the section bending moment capacity. So this is the principle of to check the material fractural capacity of the steel fiber reinforced concrete. And then we will start to check regarding what is the design that we are involving, what is the thickness of the element that we are involving, and then we can see that, okay, the resisting moment capacity is sufficient comparing to what is the happen into the structure. So from this one, on the application that normally steel fiber precast concrete we use on the precast applications specifically, that is various applications such as first is wall panel. Wall panel is a thing about like a 2D shape slab, and then we tilt, and then we have a need to resist the load, maybe size on the side of the wall. Another application that quite used recently in the Europe is that the modular housing, which is they will make a precast on the 3D shape itself, put the steel fiber and the into the concrete, and this one as the shape. The fractural that happen into the structure will be minimal. Major is the compressive, and then steel fiber is helped to on this application significantly. Next, the concrete pipe. This application is quite commonly used in Europe a lot, and then is a most the application that use most of the steel fiber, not comparing to another application. So basically, this one is help the precaster to simplify the process, reduce the storage of the rebar, and this will be help to reducing the cost as well, and to follow with the standard that required in each country. They also have something like electric cabin, something like box covered, and another application. So when we going into the design, this is some example regarding the design of the wall panel. Another benefit when we're talking about design with the steel fiber reinforced concrete comparing to the conventional reinforcement is that when we put the design into something like a finite element analysis, what we normally when we design with the general typical RC design, we need to check the bending moment on x-axis and on y-axis of the element. But for the steel fiber reinforced concrete, as the steel fiber is reinforced as a 3D network inside the concrete element, we can just use the principal moment that will happen into the onto the element. Use this one, and then we can minimize the reinforcement that we require, but we can achieve the performance that we need.
So as I said earlier, that the pipe application is quite commonly used in the Europe. I want to share some case that we just recently use the steel pipe. We just recently make a test. So this is the pipe in pipejacking. Actually, it is pipejacking in Malaysia. So it is a diameter of 1.2 meter. This is pipe diameter. And then what they make is that they reinforce with the steel fiber 40 kg. And then they make a test. Follow the standard that require on the Singapore standard, this one. So another application that we already also test is the pipejacking in Thailand. So this is 1.8 meter in diameter, and then they put into the large pipe, and then they push to check the compressive, to check the bending of the pipe. So one of the point that I want to focus on this one is that normally the pipe will have their own standard on the testing on each country. For example, the pipe that I show for the Singapore standard and in the Thailand standard, this one is they will specify what is the maximum crush load that they need, and they will also have the also called is they're checking the cracking load, first crack load. So with this one, it is something that if once we have the standard to check, then we can compare. Okay, when we use the steel fiber reinforced concrete, we just test this one, and it will be sufficient to replace with the conventional reinforcement. Most of the case in Thailand, we always use the class. If you compare to the Europe, is a LC 100 load class 100, which means that it's dependent on the by diameter 60 is divided by 600, multiplied by 0.6 of the 100 is 60 kilonewton load per linear meter. That is the requirement of the pipe class 3 Thailand or LC 100. So when we use the steel fiber, this is something that why we need to use the steel fiber. As we also have the rebar reinforcement. One thing is that you can see from the picture on the left-hand side, left top, that, okay, we can have the nice shape of the reinforcement of the rebar. But to have this one, what we need is that we need to have, maybe need automatic welding machine to put the mesh onto the specific location. This is first is the investment, and the second may be important, especially inside the downtown area, inside the Jakarta area, maybe that is space consuming. Apart from that one, during the production, we also need to plan regarding the stock of the raw material, regarding the stock of the catching that we already weld, and as well as inside the facility, the transportation. You can see that with this side, you need machine to move. It's quite difficult already for the people to carry the cash by the people. So another problem of the conventional reinforcement is that the durability. One of the major problem for the reinforcement in the concrete pipe is that it's difficult to control the covering. Once we have the problem of the covering, when the pipe used for a while, the concrete get rusted. And once the concrete get rusted, it will cause the sparring of the concrete. And at the end, as we can see from this picture, this is quite old pipe, and it's quite difficult to handle if they have let's say that the load on the top of the pipe. So this is something that if we implement the steel fiber reinforced concrete in the pipe, we can get various benefits. Another application that I would like to share based on the timing that we have is UHPC. So UHPC nowadays is, I'm not sure, maybe it's the future, but actually it's also have a big cost that involving regarding the technology as well.
UHPC is the ultra high performance concrete, which normally when we talk about the concrete, we talk about grade 30 MPa for the normal concrete, or maybe for the precaster, maybe up to 40 MPa. But UHPC, we're talking about 130. Minimum is 120 to start to calling UHPC. Some we can go up to 200 MPa. It depends on the mix design that we are involving in. And what is the UHPC can do is, for example, now it's quite this application is quite commonly used in the remote area, which is transportation is a big cost. When we use the UHPC, we can use thinner element. First, second is when we have a thinner element, the transportation cost will reduce significantly. The secondly is about the handling machine that we are involving, the crane that we use. We can use the smaller one to install the long span beam. Another application of the UHPC is strong even on the thin member. The architect like this application. This is one of the example they use for the facade of the stadium, that they can make any shape that he want, because they don't have the limitation like what is the if we put the rebar inside, what is the covering, this is the how to bend into the shape. That is the limitation that they will have once they use the normal concrete reinforcement. Another application which actually I believe that this one is also interesting is that what we call is pre-beam. So in some case that we don't want to change the design of the beam, and the beam is already on the design, they link with the column, link with everything. It's quite difficult to make like a complete precast section. Then we may use the high performance concrete as a formwork, and then we just put the concrete inside later on the construction site. So this one will help to simplify the process regarding the putting the formwork of this application. Another facade application, architect like this material. Another benefit of the UHPC is that we can, when we talk about the overlapping, when we use the UHPC, the overlapping is not follow the normal regular code that we are involving in. For example, if we want to make a beam inside the building, the clear height is limit, then the beam thickness is small, and then you have various limitations regarding the existing structure already. When we use with the if we not use the UHPC, basically ACI also recommendation that you can use the headed bar to reduce the overlapping length. But however, if you use the UHPC, you still reduce the overlapping length more. This one will help regarding the construction process, minimize the need of the concrete work at the job site. So this is something that in Thailand we also use this for the house. Now we make a housing which is precast as a beam, and then the connector between the beam and the column, they just put small bar and then use the UHPC to fill on that area. This will be expedite the speed of the construction at the job site. Another application of the UHPC is the bridge renovation. This is in Japan by the, if I'm not wrong, by the Shimizu Construction. What they did is that because the bridge is, the structure of bridge is the beam, the main beam is a steel structure, and then they topping with the asphalt and the concrete. Then after use for a while, they have as a steel structure have a larger deflection. With this one, at the end, they will have need to repair the surface frequently. What they did is that they just replace the topping layer
remove the asphalt and the concrete layer and then put the UHPC on the top. This one is help to stop the need of the maintenance. So quite have improved the traffic problem in the highway that they have. So this is some of the application that we would like to share with you today. Thank you very much for your time and hope that we will see again soon for the project that you all work for the steel fiber infrastructure. Thank you very much. Thank you. Ya, Pak, terima kasih Pak Dedi juga untuk presentasinya. Sangat menarik pastinya. Kita tunggu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak-bapak sekalian. Bisa langsung aja kami berikan kesempatan terlebih dahulu yang hadir secara offline di sini di ruang ini. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, sebelah kiri ada. Ada. Silakan jika ada pertanyaan. Sebelumnya diperkenalkan dulu dari nama siapa dan dari mana. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suwandi Tarigan Pak dari PT Waskita Beton Precast. Nah, ini yang mau saya tanyakan terkait Beckert ini ya Pak. Fiber ini dia dalam perhitungan komposisi betonnya nanti dia apakah ada sebagai substitusi atau dia sebagai bahan tambah, dalam perhitungannya seperti apa gitu Pak. Ini kan tadi kan saya lihat contohnya ada beberapa tipe ya Pak, for 3D, 4D dan 5D. Nah, itu kegunaannya masing-masing seperti apa? Untuk kita apakah bisa diaplikasikan ke beton mutu tinggi atau precast atau seperti itu gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Langsung mungkin bisa dijawab Pak Dedi atau disampaikan kalau misalnya Pak Torpon disampaikan. Okay. I answer in English, but then you translate as well. Okay. So actually, it's quite depend on the application that we are involving in. For example, the picture that I shared you earlier regarding the pipe application. Nowadays, what we have experience in the Europe is that less smaller pipe than 1.2 meter in diameter. We can use fiber resolution with the pipe up to class LC100. This is what we did. But in the picture that I show as well, we also have a test in Thailand by jacking diameter of 1.8 meter in Thailand. This one is combined reinforcement. We have the original design is 2 layers of the steel reinforcement, but on the picture that we cast, we have 1 layer of the rebar and then we put the steel fiber in. So this will the reason that we do like this because first is 1.8 only steel fiber we cannot resist the load sufficient for regarding the project requirement. We need to work together with the rebar. The second reason is that we reduce 1 layer of the mesh out, and it will make the process of the casting more simple comparing to 2 layers of the mesh. So this is what we did. Yeah. Another application will be more or less the same. Kira-kira menjawab Pak? Translate. Ya, jadi pada prinsipnya Pak, aplikasi Dramix ini akan tergantung dari aplikasinya untuk elemen precastnya apa Pak. Saya juga mungkin berbagi pengalaman, jadi kami juga selain dari precast kami sudah lebih lama masuk di dunia lantai industrial Pak. Sama Pak, kondisinya sama. Kadangkala kami bisa menggantikan full, kita replace semua pembesian konvensionalnya. Itu rebar ataupun wire mesh kita hilangkan semua, kita full pakai steel fiber saja. Tetapi di kondisi proyek lainnya di mana diperlukan kombinasi, itu juga memungkinkan.
Jadi contohnya misalnya tadinya desain awalnya 2 lapis pakai wire mesh, begitu kami desainkan dengan steel fiber dengan Dramix, kita bisa hanya menggunakan 1 layer saja. Kita kombinasikan 1 layer wire mesh dengan Dramix steel fiber. Terus kita juga bisa mereduce dari ketebalan slab betonnya. Nah, demikian pula untuk produk precast, kita coba mendesainkan pengalaman kami misalnya untuk UDIT, untuk produk UDIT, kita bisa meminimalis pembesian di dalam UDIT itu, Pak. Mungkin awalnya pembesiannya cukup banyak dan cukup kompleks. Begitu kita kombinasikan, mungkin kita hanya memerlukan pembesian utamanya saja atau yang di corner. Selebihnya kita campur dengan Dramix. Nah, itu dalam kalkulasi kami harusnya bisa ada efisiensi di situ, Pak. Dan yang tadi saya sampaikan juga misalnya contoh di proyek IKN, aplikasinya kita untuk MUT, Dramix dipakai di sana sebagai tambahan, Pak. Jadi pembesian utamanya tetap ada di sana, tapi Dramix dipakai untuk lebih ke arah impact resistant atau blasting resistant gitu, anti blasting seperti itu. Jadi nanti tergantung aplikasinya dan kebutuhan, Pak, tapi itu memungkinkan semua, baik itu kita ganti semua maupun kombinasi. Mungkin bisa menjawab, Pak, ya? Ya, terima kasih. Juga ini Pak, tadi ini ditanyakan juga ada macam-macam ya. Oh, ini Fungsinya beda-beda. jenis-jenisnya? Ya. Oh, baik. Nah, ini juga, Pak, memang tadi saya sekilas saja menjelaskan. Jadi contohnya ini ada di layar ini ada 3 tipe, 3D, 4D, 5D. Kalau 3D dia ada 3 tekukan di ujung-ujungnya ini, Pak, hook end-nya. Yang di tengah itu 4D ada 4 tekukan, yang di bawah 5D ada 5 tekukan. Bukan Semakin dimensi ya. Bukan dimensi tapi tekukan ya. bukan. Dimensinya ini semua 6 cm yang di sini, Pak. Jadi dengan semakin banyak tekukan, tekukannya ini berfungsi sebagai anchorage, Pak. Jadi di dalam beton dia akan mengikat beton itu. Jadi kalau misalnya slab beton terjadi retak, ujung-ujungnya hook end-nya ini menahan si beton itu untuk retaknya tidak cepat menjadi lebar, Pak. Nah, itu salah satu fungsinya. Dan masing-masing juga memiliki kuat tarik yang beda-beda. Contoh kalau misalnya 3D dia 1225 megapascal. Dengan 3D aja sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tensile strength di besi konvensional itu antara 400 sampai 600 megapascal. Jadi satu serat baja 3D ini aja sudah 3 kali, Pak, kuat tariknya lebih tinggi dibandingkan pembesian biasa. Nah, 4D dia 1600 dan 5D dia 2300 megapascal. Jadi dengan berbeda tensile strength, nanti pada saat desain kalkulasi kami juga akan memperhitungkan itu sehingga bisa jadi beda-beda. Contoh misalnya untuk lantai beton ya, misalnya aplikasi untuk lantai beton yang pembebanannya ringan, mungkin kami akan rekomendasikan menggunakan 3D dengan tensile strength lebih rendah, misalnya dosis 20 sampai 25 kg per meter kubik. Tetapi begitu kita ganti ke 4D yang memiliki tensile strength lebih tinggi, mungkin dosisnya tidak sampai 25 kg, bisa kita kurangin menjadi 20 kg atau bahkan 15 kg. Jadi ini tergantung nanti aplikasi kebutuhannya berapa. Nah, nanti desain kami kalkulasinya menghitung mana yang optimum, Pak. Apakah 20 kg cukup ataukah 15 kg cukup. Seperti itu, Pak. Ya, demikian, Pak. Mungkin menjawab. Baik, terima kasih Pak Dedi. Gimana Pak Andi? Ya. Baik, kita berikan kesempatan lagi. Oh, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya Hasril Pak dari Hasril, ya. Tanatek. Pak Bambang, mohon izin, Pak Bambang ya. Pak Pak Dedi. Deni. Pak Deni, saya itu Pak pernah aplikasi seperti ini, nggak tahu mungkin Dramix atau bukan ya, di Teluk Lamong, Pak. Nah, Teluk Lamong itu ngecer untuk balok, untuk gantry pelabuhan ya. Gini, saya tidak melihat karena saya dulu kan di Readymix-nya ya, terus di proyek itu ada penambahan ini, kayaknya Dramix juga deh. Jadi karena tanggung jawab saya sebagai produsen Readymix, saya pada saat mixing itu sudah pada posisi standar kami
terhadap quality beton segarnya Pak, karena nanti ada tes selamnya nanti untuk membuat benda uji dan hasil tes 28 harinya. Kami tidak pernah membuat benda uji yang isinya ada dramiknya, karena itu bukan wilayah kami waktu di dalam kontrak kami, karena kita jualan ready mix. Karena ini ada penambahan, jadi kontraktor numpang nyampur Pak di dalam mixernya ya, batching plant. Ya, kalau saya amati pertama Pak, mungkin pernah nggak dilakukan tes Pak, karena tes kuat tekan beton kalau sudah kecampur seperti ini karena kalau besi ini kan tarik ya, bukan tekan lagi kan, berarti artinya seharusnya bisa diperbandingkan. Waktu lalu kami tidak sempat melakukan itu karena kontraktor juga tidak mensyaratkan membuat benda uji yang ada isinya dramik Pak. Yang kedua, kalau di beton ready mix tanpa campuran dramiknya, kami sudah punya SOP bagaimana waktu maupun speed putaran, termasuk putarannya itu menjadi itu homogen kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan pencampuran ini? Kita ada parameter ukurnya untuk bahwa ini sudah homogen juga atau belum? Karena kami lakukan ini setelah kami selesai tugas kami Pak sebagai produsen ready mix-nya. Ya itu aja mungkin Pak, apa yang bisa yang pernah saya lakukan di dalam dulu pernah saya di Teluk Lamong. Kemudian satu lagi Pak, boleh Pak kalau ada analisanya bahwa ini tadi mengurangin reinforcement juga mengurangin volume beton tadi disampaikan Pak. Jadi juga ini tebalnya bisa berkurang. Ini cukup menarik ya, karena titik-titik tertentu precast pun itu dinding atau panel itu kan kita kalau bisa lebih tipis juga mungkin lebih efisien juga. Makasih Pak. Ya, Pak Asri, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Baik Pak, mengenai Teluk Lamong, benar Pak, seperti yang Bapak tadi informasikan, memang kami berpartisipasi Pak di proyek Teluk Lamong. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di Teluk Lamong itu, kemarin juga kita sempat dipanggil juga untuk investigasi di sana Pak. Ternyata yang kita dapatkan di sana juga ada penurunan Pak ya dari tanahnya Pak, ada settlement di situ. Dan kita juga compare antara lantai beton yang aplikasi dengan konvensional dengan aplikasi dengan Dramix. So far yang kita lihat hasil investigasi kami Pak, yang dengan Dramix cukup bagus Pak dibandingkan yang pakai konvensional itu. Nah terus pertanyaan Bapak, apakah kita pernah melakukan tes untuk kompresifnya Pak, untuk kuat tekannya? Sebenarnya Dramix ini kami pasarkan di Indonesia sudah cukup lama juga Pak, dari mungkin tahun 2008 kita udah mulai Pak. Dan kita melakukan pengujian untuk Dramix ini tahun 2012 kita sudah lakukan Pak. Kita kirim ke labnya Pusjatan Bandung Pak. Dan hasilnya kita sudah ada juga, kalau mungkin nanti Bapak berkenan saya bisa share juga hasil laporan resmi dari Pusjatan Bandung. Jadi kalau dari hasil pengujian mereka, baik mereka melakukan uji di balok, uji di kubus juga ya. Itu dengan berbagai komposisi, secara kesimpulan bahwa dengan penambahan steel fiber ini dia meningkat cukup signifikan untuk kuat tarik dan kuat lentur Pak, di atas 30% semuanya Pak. Nah kalau kuat tekan itu tidak signifikan Pak. Jadi ada kenaikan tapi kenaikannya hanya sampai 5% Pak. Jadi kami balik lagi bahwa memang steel fiber ini penggunaannya sebenarnya sama seperti pembesian pada beton. Jadi dia memang lebih untuk membantu di kuat tariknya, bukan kuat tekan. Sehingga kalau misalnya rekan-rekan dari kontraktor ataupun konsultan, misalnya kita desainkan dengan Dramix, kami akan informasikan lebih dulu bahwa dengan penggunaan Dramix kita tidak bisa menurunkan mutu beton Pak. Ada yang bertanya kan, apakah kami dengan menggunakan Dramix tadi mutunya K300 kita turunin?
Enggak, kita enggak ke arah situ karena memang drum mix lebih ke kuat tarik. Itu satu Pak. Jadi kuat tekan kita sudah lakukan dan bisa kita bilang tidak terlalu signifikan, hanya penambahannya 5%. Sehingga kami akan merekomendasikan kalau misalnya untuk aplikasi kita tetap aja dengan mutu beton yang dipersyaratkan. Jadi yang meningkat memang kuat tarik dan kuat lenturnya. Dan selanjutnya pertanyaan Bapak, apakah tadi untuk uji homogen ya Pak ya, drum mix begitu sudah di mix ya. Yang pengalaman kami yang kami lakukan adalah begitu nanti drum mixnya sudah dicampur dengan beton, itu kita bisa lakukan wash out test Pak. Jadi dari itu kita ambil sampelnya, terus kita cuci, kita kumpulkan steel fibernya Pak. Karena dari desain kami misalnya kami merekomendasikan 20 kg per meter kubik. Nah dari itu kita ambil benda ujinya, misalnya silinder, kita hitung rasionya harusnya kalau 20 kg per meter kubik, nanti di dalam benda uji harusnya rasionya akan sama. Steel fibernya ada di situ. Nah ini beberapa kali untuk proyek-proyek besar disarankan seperti itu Pak dari konsultan. Jadi begitu udah dicampur, kita ambil benda ujinya, kita timbang, kita cuci semuanya, kita timbang, kita kumpulin, dan itu tidak akan meleset Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa kami lakukan dan pengalaman kami ya untuk menguji itu apakah akan tersebar merata, salah satunya adalah dengan wash out test Pak. Itu Pak. Sebagai tambahan pengetahuan Pak, mungkin nanti saya boleh minta standar ujinya Pak. Karena tadi itu bos, kalau saya kemarin di Teluk Lamong tidak melakukan itu Pak. Makasih Pak. Baik. Kami ada metodologinya juga Pak. Nanti ya kalau berkenan kita juga bisa share ke Bapak mengenai itu. Terus satu lagi ya, kalau nggak salah tadi saya tangkap dari Bapak, apakah memang benar-benar bisa mengurangi ya dari ketebalan slab, berarti mengurangi penggunaan konsumsi beton. Memang benar Pak, kami cukup banyak punya project reference, kami juga masuk di proyek Bandara Hang Nadim Pak, di apron Lion Air, itu juga sama Pak, dari sekitar 40 ketebalannya kita kurangin sampai finalnya ke 32 cm Pak. Jadi cukup signifikan. Terus kita juga ada proyek di warehouse di kapal api di Semarang, sama Pak, kita juga reduce. Jadi memang dengan kita bisa mengurangi konsumsi beton maupun steelnya, itu bahkan kita bisa saving cost-nya sampai 30% Pak. Nah mudah-mudahan di aplikasi dengan precast ini kita melihatnya juga ada potensi ke situ Pak, efisiensi, dan kami sangat mendorong dari rekan-rekan precaster kalau memang berkenan kita bisa support, kita lakukan trial Pak, kita develop bareng-bareng. Memang produk masing-masing itu mau UDIT mungkin untuk pipe seperti yang tadi pipe konkret yang dijelaskan oleh Torpong juga kita sangat terbuka kalau memang dari precaster mau melakukan trial kita akan support Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya. Mungkin perlu ditambahin Pak Tom atau tidak perlu? You want add something? Compressive strength? No. No? No. Ya, mungkin tambahan sedikit Pak terkait dengan Pak Asril ya nyambung. Kalau tadi bagus tuh metode untuk melihat homogennya pakai wash out ya. Jadi ambil tapi dalam keadaan basah. Tapi kan pada saat itu kita bicaranya metode pada saat vibrating ya. Nah, itu ngaruh nggak ya? Ngaruh ketika dia vibrating, jangan-jangan berubah lagi nih ya. Nah, tapi mungkin masa ditarik lagi ya, dibuka lagi gitu ya. Pernah nggak melakukan uji UVV Pak untuk melihat distribusinya gitu? Karena ini material besi sama beton, kayaknya akan bisa terlihat tuh citranya ya. Kalau dilakukan uji UVV mungkin akan terlihat gambaran distribusinya gitu Pak Dedi. Gitu ya Pak ya. Mungkin bisa ya. Nah, ada Pak Gam juga ahli UVP. Silakan Pak Dedi. Kalau untuk uji itu Pak kita belum pernah memang Pak, belum ada permintaan dan kami juga belum melakukan itu. Cuma kita pernah juga lakukan paling coring Pak. Setelah jadi coring kita lihat kan seperti apa. Walaupun memang mungkin nggak akan akurat banget gitu Pak. Tapi pada prinsipnya
steel fiber ini di dalam beton itu setelah diaplikasi dia kan ringan Pak. Jadi dia juga nanti dipengaruhi oleh agregatnya juga. Kalau Pak Rusman tadi bilang vibrator, ya itu juga bisa jadi berpengaruh karena kalau terlalu lama nanti aplikasi vibratornya itu kan getarannya banyak, mungkin pastanya banyak yang ke atas, steel fibernya turun ke bawah. Atau bahkan si agregatnya juga banyak yang menyebar numpuk di bawah. Nah itu akan berpengaruh juga Pak. Jadi dari metodologi kami pada prinsipnya sih nanti juga menyangkut kita mensarankan mungkin nanti ada diameter maksimal dari agregat karena si steel fiber juga akan menumpu di agregat kan dia. Seperti itu Pak. Ya, menarik juga tadi sebenarnya ada pertanyaan yang menarik juga. Berapa lama, Pak, untuk memastikan itu homogen? Adakah standar atau harus dilakukan trial itu atau gimana? Pengalaman kami dan di metodologi kami biasanya itu dimulai dari mixing di truck mixer ataupun di batching plant. Umumnya kalau di truck mixer kita untuk 20 kg satu bag dari steel fiber ini kita setengah menit Pak. Jadi jadi nyampurnya memang harus diperhatikan, kita tidak bisa sekaligus satu bag satu karung drum mix ini 20 kg kita langsung campurkan, itu beresiko nanti menjadi bola-bola, menggumpal. Jadi memang harus bertahap. Ya 20 kg kurang lebih ya setengah menit kayak gitu. Nanti dicampur lagi seperti itu. Bapak harus dampingi Pak ya? Kita selalu memberikan servis untuk pertama kali casting pengacoran, biasanya tim kami akan site supervisi, memastikan aplikasi atau pencampurannya berjalan dengan baik. Selebihnya nanti sudah biasa Pak. Baik. Gitu Pak. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan? Oh ada. Pak Gam. Enggak. Pasir tadi. Oh gitu. Mungkin Pak Gam. Baik. Jawabannya baik, makasih Mas Rusman. Saya udah kenal Dry-Mix itu sudah lama sebetulnya. Saya pernah ke pabriknya di Kerawang gitu. Ya. Dulu siapa ya Pak? Siapa lupa saya. Nah, tadi masalah homogenitas itu kan merupakan hal yang kelihatannya penting itu. Jadi saya tadi bagaimana menjamin homogenitasnya bisa tercapai. Tapi kan banyak faktor yang kelihatannya ada di situ. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh kandungan S per A, sen dan agregat. Jadi kalau istilahnya kalau banyak batunya kan dia si Dry-Mix itu kan glibetnya itu kan susah itu. Tapi kalau ada agak S per A-nya tinggi sehingga basisnya lebih banyak, mortarnya lebih banyak sehingga dia mungkin lebih sudah masuk. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita tuh Dry-Mix itu dicampurnya dalam keadaan beton masih kering atau sudah basah. Jadi ini yang sering terjadi beberapa pertanyaan mengenai itu. Nah, mungkin hasilnya beda ya mungkin. Tapi itu mungkin mohon dijelaskan. Terus yang terakhir itu kan tadi disebut bahwa kalau lantai beton itu bisa berkurang menjadi dari 40 menjadi 38%, itu mungkin kalau lantai yang dak itu mungkin masih bisa diterima. Tetapi kalau kita bilang rigid pavement itu justru nggak boleh lentur, harus kaku, namanya rigid itu. Nah kalau dikurangi ketebalannya ya jadi nggak kaku lagi kan, distribusi bebannya jadi beda ya. Kecuali kalau kita sudah menggunakan subgrid analysis itu, koefisien subgrid. Nah itu bisa ya. Tapi itu yang pertanyaan kemudian, adakah ada perubahan modulus elastisitas ya? Karena tadi kalau soal lentur-lentur ini kan biasanya terkait dengan modulus elastisitas. Ya, jadi apakah dia tetap berdasarkan formula yang ada di SNI atau SCI atau ada formula lain? Saya kira itu. Terima kasih. Baik.
Mungkin karena waktunya tinggal sedikit, silahkan ditanyakan aja. Mungkin dengan singkat, pertanyaan singkatnya. Mudah-mudahan sih sama pertanyaannya. Okay. Thank you for your time. And then my question that in your presentation you say that the one of application about steel fiber is a wall panel, right? And then my question that do you have an experience that steel fiber can resistant from high heat and explosion? That's it. Thank you. Thank you. Pak Dedi, silakan mungkin menjawab dari Pak Gam dengan singkat dan informatif. Is there any difference when we mix wet Is there any difference? What our recommendation? That's the first. And the second, I said that we can reduce. Okay. Yes. So for the first question regarding mix the steel fiber with the wet mix and the dry mix concrete, actually when we mix with the wet mix, it is sure that the fiber will have a good separation because we will have a sufficient of water. But when we mix with the dry mix, this is quite important that we need to check during the mixing whether the steel fiber is have a good separation. For example, for the project of the pipe that we did in Thailand, before we make a trial for the pipe, we need to trial regarding the mix the concrete with the steel fiber. We put the steel fiber on that mixer and then we check whether the amount of water that they use is sufficient to make the fiber separation. So this is just the only concern that we need to have. Regarding the performance, as long as we have a good compressive strength, comparing to the between the wet mix and dry mix, it should be have a quite good number regarding the FR number that we can get already. Thank you. The second question, how can we reduce the speed of because for rigid weapon should be rigid. If we reduce the thickness, it will be elastic. So how come we can reduce the thickness of rigid pavement, but we still can get the performance durability required? Atau mau di skip karena ada pertanyaan, karena sudah ada ini nih, waktunya. Mau dijawab nanti berikutnya? Ya, jawab begini. Gitu ya, Bu ya. Baik. Oke, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf untuk mungkin ada beberapa pertanyaan belum kita bisa jawab waktu ini karena waktunya begitu sudah habis nih, sudah habis. Tapi tidak berarti kita tidak akan menjawab, nanti jadi Pak Dedi, Pak Tangan dari PR yang hari ini harus dijawab gitu ya. Dan kami akan kirimkan jawabannya ke para penanya, baik yang offline maupun yang online. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk para narasumber Pak Topon dan Pak Dedi dari Remix, sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr.